Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Maulida Isnaini. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Untuk yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen bisnis. 1. Pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya mewujudkan tujuannya melalui kerjasama. Selanjutnya ada juga jenis-jenis dari organisasi. Ada organisasi profit dan organisasi non-profit atau nirlaba. Yang termasuk dari organisasi profit itu perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Lalu ada juga perusahaan kecil, ada juga koperasi dan perusahaan multinasional. Selanjutnya untuk organisasi non-profit atau nirlaba itu contohnya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lalu ada juga lembaga pendidikan negeri dan yayasan sosial. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen yaitu ada 4, yaitu kita harus melakukan planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating, pengarahan dan pengimplementasian, lalu yang keempat ada controlling, pengawasan, dan pengendalian. Untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan membahas manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang ketiga ada juga manajemen produksi. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang keempat ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Lalu yang kelima ada manajemen informasi. Manajemen informasi yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk materi kedua ada pembahasan manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Yang kedua yaitu keahlian manajemen. Yang pertama ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi, keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, dan keahlian dalam mengelola waktu. Lalu di sini ada pertanyaan, apa sih manajemen itu dikatakan sebagai sains atau seni? Nah, di sini manajemen dikatakan sebagai sains ketika kita mempelajari ilmu dari manajemen tersebut. Sedangkan manajemen dikatakan seni yaitu ketika kita membawa manajemen tersebut ke lapangan, seperti kita mempromosikan, itu dikatakan sebagai manajemen, itu dikatakan sebagai seni. Selanjutnya ada juga tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan.
bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Lalu yang kedua ada juga strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada yang pertama yaitu ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan ada tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Selanjutnya ada juga strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Selanjutnya akan dibahas dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Terus etika manajemen itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Lalu ada juga upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Ada beberapa upayanya, misalnya seperti ada pelatihan etika, terus ada advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Selanjutnya akan membahas perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu sasaran adalah suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Selanjutnya ada fungsi atau manfaat dari perencanaan. Yang pertama yaitu ada pengarah organisasi, yang kedua ada minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga ada minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan yang keempat penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Lanjut ada hierarki rencana organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi yaitu rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Lalu yang kedua juga ada perencanaan operasional. Rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Lalu ada juga tingkatan dari strategi. Ada beberapa tingkatan dari strategi, yaitu yang pertama ada strategi tingkat korporasi. Strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilini. Yang kedua ada strategi unit bisnis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu juga disebut sebagai lini bisnis. Yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Lalu di sini akan membahas mendirikan dan memperbaharui organisasi. Yang pertama kita akan membahas dulu bisnis kecil atau small business. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Lalu ada kewirausahaan juga. Kewirausahaan adalah seorang pelopor bisnis baru untuk seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Ada beberapa manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua produktivitas, ada juga teknologi, produk dan jasa baru, yang keempat ada perubahan pasar. Lalu ada juga perbedaan dari manajer dan kewirausahawan, yaitu yang pertama kewirausahaan itu cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan,
kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Lalu ada beberapa hambatan terhadap kewirausahaan. Yang pertama ada kurang konsep yang layak untuk berhasil. Yang kedua ada kurang mengenal pasar. Yang ketiga kurang keterampilan teknis. 4 kurang modal awal. 5 kurang memahami seluk-beluk bisnis. 6 ada mudah merasa puas dan tidak termotivasi. 7 ada kelemahan sosial. 8 pekerjaan terkunci. 9 tekanan waktu, gangguan. Yang ke-10 ada hambatan legal, peraturan, dan birokrasi. 11 ada proteksionisme atau monopoli. Lalu ada juga larangan paten. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Lalu selanjutnya ada proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua ada penyediaan tenaga kerja, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan, serta kontrak tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada juga pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Lalu yang keempat ada pemeliharaan tenaga kerja. Memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian intensif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga personal utilization atau disebut dengan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Baiklah, dari video saya kali ini saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu manajemen bisa dikatakan sebagai sains atau sebagai seni. Manajemen dikatakan sebagai sains yaitu ketika kita mempelajari ilmu manajemen, sedangkan manajemen dikatakan seni yaitu ketika kita membawa manajemen itu ke lapangan, seperti kita sedang mempromosikannya. Lalu ada juga fungsi dari manajemen itu ada 4, ada planning, organizing, actualing, dan controlling. Lalu ada perbedaan dari manajer dan kewirausahaan. Kewirausahaan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer ada cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang menonton dapat memahami materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah.